Halo semuanya, ketemu lagi dengan Orvan di KMP Badminton. Jangan lupa smash. Hari ini aku akan nge-review satu buah raket smash yang menurut aku ketika aku coba raket ini di jadwal pertama sampai ke jadwal berikutnya, feeling yang aku rasakan ketika aku pegang raket ini, aku pengennya smash terus dan terus. Gak tau kenapa, ketika aku pegang raket ini, aku pengennya smash dikarenakan ketika aku smash, tanganku gak pegel. Pertama, dan juga yang kedua ini nyaman, dan ketiga, powernya juga sangat bagus sekali. Jadi buat kalian penasaran tentang apa sih raket yang akan kubahas di video kali ini, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir, karena di video kali ini aku akan ngebahas satu buah raket yang bisa ku rekomendasikan buat kalian beli dengan harga yang terjangkau tapi powernya nggak kaleng-kaleng. Oke, dan buat kalian yang barusan hadir di channel ini seperti biasa, langsung aja tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke semuanya, kita langsung aja masuk ke review section. Di depan ini sudah ada satu buah raket yang akan kubahas di video kali ini, yaitu RS Metric Power 16. Oke, kita akan bahas raket ini dimulai dari harga raket ini dahulu. Untuk harga raket ini dibanderol di angka 335.000 atau aku bisa bilang harganya 300 ribuan, tapi kalian sudah dapat all in. Jadi kalian dapat satu buah tas dari RS seperti ini. Ini dapat dua resleting, jadi kalian sudah dapat satu buah tas, satu buah kaos dari RS, dan juga satu senar dari RS yang aku nggak pasang di sini dikarenakan aku kurang suka senar dari RS, jadi aku pasangkan senar andalanku di raket ini. Oke, jadi buat kalian yang tertarik atau kalian mau beli raket RS Metric Power 16 ini, aku akan kasih link pembeliannya di kotak deskripsi, kalian bisa langsung klik aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu berat. Untuk berat raket ini di speknya di angka 85 plus minus 2 gram. Dan kemarin aku dapat kosongan di angka 86 gram. Dan setelah aku setting seperti ini, ku pasangkan senar dan ku pasangkan grip tambahan dengan catatan aku gak buka grip bawahnya. Jadi langsung ku bungkus dengan overgrip dari Fly Power. Berat total raket ini di angka 94 gram. Jadi aku bisa bilang 94 menuju ke 95 gram. Jadi masih termasuk varian yang normal di varian 3U setelah ku pasangkan grip tambahan dan ku pasangkan senar. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini kalau di speknya di angka 295 plus minus 5 mm, dan kemarin aku dapat di angka 300 mm. Dan setelah aku setting seperti ini, ku pasangkan senar dan ku pasangkan grip tambahan, balance point pada raket ini di angka 297 mm. Masih berasa bisa ku kategorikan slightly head heavy. Tapi ketika aku swing, aku masih berasa ini raket head heavy. Nggak gimana enteng sekali, tapi aku berasa ini raket emang buat kita tipikal yang suka smash. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu soft. Untuk soft, kalian bisa lihat, aku akan coba bengkok buat kalian semua. Kalian lihat, perhatian baik-baik. Nah, ini raket aku bisa bilang ini softnya aku bisa kategorikan medium menuju ke medium flex. Jadi malah aku bilang ini condong ke medium flex. Jadi buat kalian yang suka dengan soft yang lentur, kalian suka dengan soft yang bisa bantu power kalian, kalian bisa pertimbangkan raket RS Metric Power 16 ini. Dan buat kalian yang suka soft yang cenderung kaku, kalian mungkin aja skip raket ini. Tapi buat kalian yang suka raket lentur, enak, dan powerful, kalian wajib coba raket ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu tension. Untuk tension, raket ini dapat ditarik sampai 30 lbs, dan di sini aku tarik dengan tarikan 20 panjang man yang cross 30 lbs dengan senar andalanku, yaitu 100 JP66, dan ini adalah hitting soundnya. Oke, not bad ya. Jadi aku bisa bilang untuk hitting sound raket ini, aku bisa bilang walaupun raket ini bisa aku kategorikan raket yang cenderung murah dan juga paketnya juga all in dapat semuanya, dan aku bisa bilang ketika aku pasangkan senar JP66 dari 100, hitting sound raket ini masih berasa bagus sekali. Not bad lah untuk raket yang sekelas harga 300 ribuan. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu grommet. Untuk jumlah grommet pada raket ini berjumlah 76 mata itik, dan bentuk frame raket ini isometrik. Jadi buat kalian yang takut dengan frame raket compact atau frame yang cenderung kecil, kalian nggak akan temukan di raket RS Metric Power 16 ini. Dan bentuk frame raket ini dibuat aerobox frame guna untuk mengurangi hambatan udara ketika kita swing raket ini secara cepat tanpa mengurangi power yang dihasilkan raket RS Metric Power 16 ini.
Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu desain cat. Untuk desain cat aku bisa bilang perpaduan warna yang diberikan di raket ini aku jujur aja sangat suka dengan raket RS Matrix Power 16 ini. Kalian bisa lihat perpaduan warna yang dikasih di raket ini aku bisa bilang ini elegan, keren dan juga mewah. Kalau kalian lihat harganya emang kalian bakalan bilang raket ini murah, tapi ketika kita lihat desain catnya yang diberikan oleh RS ke raket RS Matrix Power 16 ini, aku bisa bilang perpaduan warna ini yang diberikan di raket ini nggak kaleng-kaleng. Sangat-sangat elegan menurut aku pribadi. Dan untuk kualitas cat aku bisa bilang ketika aku sudah coba di 3 jadwal permainan, aku bisa bilang kualitas cat raket ini bisa kukategorikan cukup baik untuk raket sekelas raket 300 ribuan. Jadi aku bisa bilang untuk desain catnya bagus, untuk kualitas cat raket ini juga bagus sekali. Oke, kita langsung aja masuk ke review penilaian, tapi sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa aku akan kasih kalian video gameplayku dan ini adalah videonya.
Oke semuanya, kita langsung aja masuk ke review penilaian. Jadi semua ke review penilaian seperti biasa aku mau disclaimer dulu. Aku mau bilang beda tangan, beda feeling. Jadi setiap orang punya cara main masing-masing, punya posisi main masing-masing. Ada yang pemain depan, ada yang pemain belakang. Jadi di sini aku hanya nge-review raket ini secara jujur versi KNP Badminton. Moga-moga aja hasil review jujurku ini bisa kalian jadikan referensi apakah kalian mau beli raket ini atau enggak setelah nonton videoku ini. Ingat, hanya referensi kalian mau beli raket ini atau enggak, bukan bicara raket ini enak atau enggak. Jadi di sini kalau aku bilang ini raket enak, mungkin aja kalian bilang raket ini kurang enak. Ini hanya review jujurku versi KNP Badminton. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu lob. Untuk lob aku bisa bilang kalau kalian cari raket yang memiliki gainer power yang bagus dengan harga yang terjangkau, aku bisa bilang kalian bisa coba aja raket RS Metric Power 16 ini. Aku bisa bilang ketika aku melakukan pukulan lob menggunakan raket ini, aku nggak perlu menggunakan atau nggak perlu mengeluarkan power yang besar untuk menghasilkan lob yang bagus. Jadi aku bisa bilang ketika aku pegang raket ini, soft pada raket ini yang cenderung fleksibel, ini sangat membantu powerku ketika aku melakukan pukulan lob, terutama melakukan pukulan lob yang bagus. Jadi ketika aku melakukan pukulan lob, aku bisa bilang ini raket sangat nyaman dan juga powerful sekali. Jadi aku kasih nilai di angka 9 dari 10 untuk raket RS Metric Power 16 ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu drive. Untuk kalian yang suka adu-adu drive, untuk kalian yang suka bermain cepat, untuk kalian yang suka cegat-cegat bola di depan net, aku bisa bilang ketika aku coba raket ini di posisi permainan di depan net, aku berasa raket ini kurang responsif. Dikarenakan raket ini udah 3U dan juga soft raket ini yang cenderung fleksibel. Jadi ketika aku swing raket ini secara cepat, aku berasa kepala raket ini agak sedikit telat ketika aku bermain cepat menggunakan raket ini. Jadi untuk aku pribadi, untuk permainan drive, untuk kalian yang suka adu-adu drive, untuk kalian yang suka adu-adu cepat di depan net ataupun di belakang lapangan, aku bisa bilang raket ini kurang responsif. Jadi untuk permainan drive, aku kasih nilai di angka 8 dari 10 untuk raket RS Metric Power 16 ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu defense. Untuk defense, aku bisa bilang ini raket enak sekali. Buat kalian yang suka defense clear, buat kalian yang suka angkat bola jauh ke arah lawan, aku bisa bilang ini raket sangat ngebantu sekali. Jadi buat aku pribadi yang gaya permainan aku ya smash dan juga defense, aku berasa ketika aku bermain defense menggunakan raket ini, aku berasa power defense-ku aku berasa tersalurkan menggunakan raket RS Metric Power 16 ini. Jadi, buat aku pribadi, aku nggak ketemukan masalah sama sekali ketika aku menggunakan raket ini di poin defense menggunakan raket ini. Jadi, untuk poin defense, aku kasih nilai di angka 8,5 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu control. Untuk control, aku bisa bilang salah satu kendala ketika kita menggunakan raket yang cenderung fleksibel adalah tingkat kontrolnya yang agak kurang maksimal. Jadi buat aku pribadi, ini adalah hal yang aku temukan masalah di raket ini, yaitu ketika aku mau placing bola, aku masih membutuhkan tingkat adaptasi yang jujur aja di jadwal pertama aku berasa untuk kontrolnya agak kurang cocok di gaya permainanku, tapi untuk di jadwal kedua dan seterusnya aku udah mulai sedikit demi sedikit udah beradaptasi dengan raket yang cenderung fleksibel dan juga berat ini. Jadi aku pribadi untuk tingkat kontrolnya aku kasih nilai di angka 8,5 dari 10 aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu smash. Untuk smash, buat aku pribadi ini raket adalah salah satu raket yang membuat tanganku ini manja. Mengapa aku bilang begitu? Ketika aku melakukan pukulan smash menggunakan raket ini, aku berasa aku pengen smash, dan smash. Jadi buat aku pribadi ketika aku menggunakan raket ini di poin smash, aku berasa smashku ini nggak pegel sama sekali. Jadi tangan kita nggak berasa pegel dikarenakan raket ini emang fleksibel. Dan juga ketika kita melakukan pukulan smash, kita hanya perlu pecut aja, nggak perlu kita full swing menggunakan raket yang cenderung kaku, kan kita harus full swing. Tapi untuk raket RS Metric Power 16 ini, aku berasa ketika aku melakukan pukulan smash, aku hanya cukup pecut aja, dan hasil power smashku itu jujur aja sangat kenceng dan juga sangat mematikan sekali menggunakan raket RS Metric Power 16 ini. Jadi untuk poin smash aku kasih nilai di angka 9,5 dari 10 untuk raket RS Metric Power 16 ini. Oke, kita langsung aja masuk ke kesimpulan dari video kali ini. Jika kalian bertanya apakah raket ini worth it buat kalian beli, aku bisa bilang RS Metric Power 16 ini sangat-sangat worth it buat kalian beli. Terutama buat kalian yang suka smash, suka gebuk, dan juga kalian mau cari raket yang terjangkau harganya hanya di 300 ribuan, dan kalian sudah dapat all in, dapat baju, dapat raket yang sangat bagus, dan juga dapat senar, dapat
satu buah tas, apalagi yang kalian mau. Jadi jujur aja, ini raket aku bisa bilang, ini bisa aku jadikan rekomendasi buat kalian yang suka smash, buat kalian yang suka raket murah tapi enak, kalian bisa coba raket RS Matrix Power 16 ini. Kalian nggak akan kecewa kalau kalian beli raket ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu apakah pemula bisa pakai raket ini. Jujur aja, ini raket bisa dipakai pemula, tapi buat kalian yang pemula yang punya tangan kuat. Jadi, buat aku pribadi, buat kalian yang pemula tapi tangan kalian belum terbiasa dengan raket-raket yang berat, aku saranin aja kalian skip aja raket ini. Tapi buat kalian yang merasa pemula tapi power tangan kalian badak dan kalian suka raket-raket berat, kalian bisa pertimbangkan raket RS Matrix Power 16 ini. Ini akan membuat kalian, terutama ketika kalian smash, kalian bakalan berasa sangat-sangat pede menggunakan raket ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu apakah raket ini lebih cocok dipakai oleh pemain depan atau pemain belakang. Jadi aku bisa bilang raket ini hanya ku rekomendasikan buat kalian yang pemain belakang aja. Jadi buat kalian pemain depan, kalian skip aja raket ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu apakah raket ini getar. Jadi biasanya kalau raket yang di bawah 300.000 biasanya getar, atau biasanya kalau raket yang di bawah 500.000 dan cenderung lebih murah, aku bisa bilang raketnya rata-rata getar. Tapi yang aku rasakan, untuk tingkat getaran yang aku rasakan di raket ini sangat minim sekali. Walaupun masih ada berasa getarnya sedikit, tapi nggak gimana mengurangi performa yang aku rasakan ketika aku menggunakan raket ini, terutama di poin smashnya. Oke, mungkin sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman kalian, agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Badminton ini. Dan buat kalian punya pertanyaan seputar RS Matrix Power 16 ini, jangan sungkan, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu, dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao!